Saya Riki Febrian dari Universitas Pamulang ingin mempresentasikan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses pengambilan keputusan. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah sebuah keputusan tentang masa depan sebuah perusahaan yang berisi prediksi jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengoperasionalkan perencanaan bisnisnya. Pengambilan keputusan dilakukan dalam bentuk pembuatan perencanaan harus sesuai dengan tugas pokoknya. Tugas pokok perencanaan dalam bidang SDM yaitu menjelaskan atau explanation kondisi sumber daya manusia yang dimiliki organisasi atau perusahaan, baik jumlah maupun kualifikasi pada saat ini. Prediksi jumlah kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan menggunakan hasil kegiatan evaluasi pekerjaan atau job evaluation dan hasil analisis pekerjaan dalam bentuk deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, pengendalian atau kontrol masa depan. Penetapan jumlah dan kualifikasi SDM yang akan direkrut dan diseleksi yang diakhiri dengan pelaksanaan kegiatan penempatan ulang, replacement atau restaffi SDM dari sumber internal, hasil audit sumber daya manusia, dan pengangkatan SDM baru sumber eksternal. Selanjutnya ada teori dasar pengambilan keputusan. Perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah keputusan yang ditetapkan melalui suatu proses yang langkah-langkahnya harus dilakukan secara sistematis dan tertib. Proses pengambilan keputusan harus diproses melalui kegiatan partisipatif dengan mengikutsertakan semua pihak yang terkait. Berarti Departemen SDM harus melakukan koordinasi dengan menghimpun masukan serta mempergunakan data atau informasi dari departemen lainnya yang bersifat eksplanatif, terutama mengenai SDM baru yang diperlakukannya. Dalam perencanaan SDM, keputusan yang ditetapkan mencangkup dua aspek, yaitu satu, keputusan mengenai jumlah kuantitas yang bersifat prediktif. Yang kedua, keputusan tentang kualifikasi atau kualitas yang berisi sifat kontrol atau pengendalian SDM sesuai dengan yang dibutuhkan dengan memiliki kemampuan mewujudkan kondisi organisasi atau perusahaan seperti yang diinginkan di masa depan. Selanjutnya, ada proses pembuatan keputusan. Organisasi atau perusahaan hanya dapat memulai setelah ditetapkannya pembagian dan pembidangan kerja di dalam rencana operasional bisnis untuk mengimplementasikan rencana strategiknya. Pembagian itu dilakukan dengan mengelompokkan pekerjaan sejenis ke dalam sejumlah unit kerja yang berbeda jenjangnya, tetapi berbeda dalam satu lini vertikal, dan penetapan itu menghasilkan struktur organisasi. Selanjutnya ada menganalisis data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang akan menghasilkan alternatif keputusan berupa beberapa prediksi permintaan atau demand SDM di masa datang untuk dipilih salah satu di antaranya, kemudian menyampaikan alternatif keputusan untuk dipilih salah satu menjadi keputusan perencanaan SDM oleh top manager.
Selanjutnya, ada menghimpun informasi tentang sumber daya manusia. Pada setiap unit kerja untuk mewujudkan sistem informasi manajemen atau yang disingkat SIM, kegiatannya dapat berbentuk penjaringan, pengumpulan, penelitian, dan pengembangan data atau informasi SDM termasuk hasil audit SDM dan analisis beban kerja tua, evaluasi pekerjaan, atau analisis atau job evaluation. Selanjutnya ada memerintahkan pelaksanaan. Keputusan tersebut secara operasional antara lain dengan melakukan kegiatan rekrutmen atau seleksi. Yang kedua ada implementasi teori dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan sumber daya manusia. Berdasarkan spektrum pengambilan keputusan berupa peran-peran sumber daya manusia dan dengan memacu pada karakteristik masalahnya yang menyangkut dengan prediksi jumlah dan penentuan kualifikasi sumber daya manusia sesuai pekerjaan atau jabatan kosong yang akan diisi, maka perlu melakukan kegiatan yang mendahulunya sebagai berikut. Yang A, untuk memprediksi jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, perlu dilakukan pencatatan dan penyimpanan data secara tertib dan sistematis dalam sistem informasi sumber daya manusia sejak awal organisasi atau perusahaan didirikan. Yang kedua, ada data informasi perencanaan sumber daya manusia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yang terdiri dari data kuantitatif dan informasi kualitatif. Oleh karena itu, pada dasar pengambilan keputusan berupa perencanaan sumber daya manusia hanya dapat dilakukan dengan analisis kuantitatif apabila data kuantitatif tersedia lengkap dan analisis kualitatif apabila data kuantitatif tidak tersedia. Yang C, ada analisis kuantitatif digunakan untuk memprediksi jumlah sumber daya manusia yang digunakan di masa depan, sedangkan analisis kualitatif digunakan dalam menetapkan kualifikasi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pekerja untuk mengisi pekerjaan atau jabatan kosong, baik dari sumber internal maupun sumber eksternal sebuah organisasi perusahaan. Yang ketiga ada pembuatan kebijaksanaan dalam perencanaan sumber daya manusia. Kebijaksanaan dimulai dari adanya masalah terutama dalam melaksanakan sesuatu keputusan atau rutinitas, termasuk juga dalam melaksanakan perencanaan sumber daya manusia sebagai keputusan. Masalah tersebut harus diagnosis untuk diidentifikasi secara cermat. Dalam mendiagnosisikan masalah, perlu dilakukan pengembangan berbagai masukan dalam bentuk penghimpun pendapat, kreativitas, ide atau gagasan, dan inisiatif tentang kemungkinan penyelesaian dari berbagai pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi organisasi atau perusahaan, khususnya dalam kegiatan melaksanakan perencanaan sumber daya manusia. Analisis atau diagnos. Masalah yang dilakukan cenderung akan menghasilkan beberapa alternatif pemecah masalah yang harus dievaluasi dengan mempertimbangkan kebaikan atau manfaat dan keburukan atau mudaratnya. Jika dilaksanakan, dari hasil evaluasi harus diperoleh satu di antara alternatif terbaik untuk dijadikan kebijaksanaan yang pada dasarnya menjadi keputusan
baru meskipun dilakukan secara terbatas atau khusus. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perencanaan. Yang pertama, kondisi yang menekan. Faktor ini adalah sesuatu tekanan dari luar yang tidak dapat diletakkan atau dihindari oleh pengambil keputusan atau pembuat kebijaksanaan yang mengharuskan mengambil keputusan atau membuat kebijaksanaan yang berbeda dari keputusan yang semula yang akan ditetapkannya. Yang kedua, ada institusi peraturan pengambilan keputusan atau pembuatan kebijaksanaan dibatasi oleh bidang operasional organisasi atau perusahaan sebagai institusi yang terikat pada bidang bisnis masing-masing. Yang ketiga, ada kepribadian atau inteligensi. Pengaruh ini bersumber dari dalam diri pengambil keputusan atau pembuat kebijaksanaan berupa faktor kepribadian dan inteligensi yang tidak dapat direkayasa atau dirubah. Yang keempat, ada kualitas data atau informasi. Faktor ini sebenarnya sudah banyak dibahas dalam uraian-uraian terdahulu, khususnya dalam tingkat keakuratan atau certainty dalam spektrum pengambilan keputusan. Yang kelima, ada tingkat kepastian atau certainty. Pengambilan keputusan pada perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh cara atau teknik yang ditempuh yang terdiri dari A. Prediksi kebutuhan atau demand SDM di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan dengan menggunakan analisis statistik. Yang B. Ada prediksi kebutuhan demand SDM di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan dengan mempergunakan data kuantitatif. Yang C. Ada prediksi kebutuhan demand sumber daya manusia di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan dengan mempergunakan seluruhnya informasi kualitatif yang menghasilkan keputusan dengan tingkat kepastian rendah atau uncertainty sehingga cenderung bersifat spekulatif. Yang keenam, ada perkembangan politik, kondisi politik nasional atau dalam negeri dan internasional global. Sangat besar pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi negara di mana sebuah organisasi atau perusahaan melakukan operasional bisnis. Yang ketujuh, ada nilai-nilai pengambilan keputusan atau pembuat kebijaksanaan di lingkungan sebuah organisasi perusahaan adalah manusia sebagai makhluk normatif yang hidup di dalam dan dengan nilai-nilai mengatur kehidupannya sebagai makhluk individual sosial. Selain nilai-nilai tersebut, masih terdapat dua nilai yang besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijaksanaan. Kedua nilai-nilai tersebut adalah A. Nilai-nilai mutlak. Nilai-nilai ini bersumber dari agama, khususnya agama Samawi, yang diberitahukan melalui firman-firman Tuhan Yang Maha Esa yang tidak berubah-ubah dan berlaku mutlak sejak diturunkan sampai akhir zaman. Nilai-nilai ini bukan hasil ciptaan manusia dalam menjalani atau menjalankan hidup dan kehidupannya. Yang B. Nilai-nilai nisbi. Nilai-nilai ini disebut juga nilai-nilai filsafat dan nilai-nilai sosial yang diciptakan manusia dalam menjalani atau menjalankan hidup dan kehidupannya sebagai makhluk normatif, makhluk individual, dan makhluk sosial. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam filsafat atau pandangan hidup, kebiasaan, adat istiadat, hukum, atau nilai yuridis formal, perundang-undangan, dan lain-lain.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.